Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodri, NIM T2019-1209. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan distribusi yang paling penting dalam bidang statistika. Banyak gejala yang muncul di alam, industri, dan penelitian yang dapat digambarkan dengan baik oleh kurva distribusi normal. Kurva distribusi normal ini berbentuk lonceng atau genta, dan persamaannya pertama kali ditemukan pada tahun 1733 oleh Abraham de Moivre. Distribusi ini disebut juga distribusi Gauss untuk menghormati Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Suatu variabel acak X yang memiliki distribusi berbentuk lonceng disebut variabel acak normal. Persamaan matematika bagi distribusi probabilitas acak normal tergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata dan simpangan baku. Kurva normal mempunyai bentuk yang simetris terhadap rata-rata. Persamaan matematika distribusi peluang berbentuk normal kontinu bergantung pada dua parameter, yaitu rata-rata nu dan simpangan baku. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kurva distribusi normal. Jenis-jenis kurva distribusi normal ada 3. Yang pertama adalah leptokurtik, merupakan bentuk kurva normal yang meruncing tinggi karena perbedaan frekuensi skor-skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. Yang kedua adalah plekurtik, merupakan kurva normal yang mendatar rendah karena perbedaan frekuensi pada skor yang mendekati rata-rata sangat kecil. Yang ketiga adalah normal, merupakan bentuk kurva normal yang biasa, artinya bentuknya merupakan antara leptokurtik dan plekurtik karena penyebaran skor biasa dan tidak terjadi kejutan-kejutan yang berarti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T2019-1207. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Langsung saja, saya akan menjelaskan pengertian skor baku atau skor Z. Angka baku atau skor baku, dan sering juga disebut dengan Z-skor, adalah bilangan yang menunjukkan tingkat penyimpangan data dari mean dalam suatu standar deviasi, atau seberapa jauh nilai penyimpangan dari rata-rata dengan satuan dari simpangan baku. Manfaat dari angka baku adalah untuk mengamati perubahan, yaitu nilai kenaikan dan nilai penurunan variabel atau suatu gejala yang ada dari meannya, dan untuk menaikkan atau mengubahkan data ordinal menjadi data interval dengan jalan mengubah skor mentah menjadi skor baku. Artinya, semakin kecil skor bakunya, maka semakin kecil perubahan variabel tersebut dari nilai meannya. Sebaliknya, semakin besar angka bakunya, maka semakin besar juga perubahan angka baku dari nilai rata-rata. Jadi, skor baku itu dapat mempermudah kita nantinya dalam menyelesaikan distribusi normal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T2019-1202. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat distribusi normal ataupun ciri-ciri distribusi normal. Nah, langsung saja kepada pembahasan. Oke teman-teman, jadi sifat-sifat distribusi normal itu antara lain ialah yang pertama, grafiknya selalu terletak di atas sumbu X.
Nah, tidak mungkin grafik kurva distribusi normal ini berada di bawah sumbu X. Contohnya seperti ini. Nah, itu tidak mungkin ya. Yang kedua, bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu. Jadi, bentuk grafik antara kiri dan kanan ataupun luas antara sisi kiri dan kanan itu simetris. Sama ya, sama persis. Yang ketiga, modus tercapai pada mu sama dengan 0,3989 per standar deviasi. Yang keempat, grafiknya asimptotis terhadap sumbu X. Maksudnya di sini, makin jauh dari puncak, maka semakin landau kurvanya, mendekati sumbu datarnya. Yang kelima, puncaknya satu buah, rata-ratanya di tengah, berimpit dengan median dan modus. Yang keenam, luas daerah antara kurva normal dan sumbu datarnya sama dengan satu satuan. Nah, bisa dipahami kan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Suharjo, NIM T20191236. Jadi kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang rumus distribusi normal. Nah, ketika kita menjelaskan distribusi normal, maka hal pertama yang patut kita ketahui adalah tentang rumus fungsi X. Rumus fungsi X dalam hal ini adalah 1 per standar deviasi dikali akar 2P dikali E akar setengah per 2 dalam kurung X min mu per standar deviasi pangkat 2. Jadi kawan-kawan, ketika kita menemukan sebuah masalah di dalam distribusi normal, maka hal pertama yang sangat penting dilakukan dan sangat sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa adalah bagaimana cara mentransformasi rumus Fx ke dalam rumus Z. Karena kebanyakan soal yang akan ditanyakan adalah tentang skor Z ataupun tentang titik temu dalam hal ini. Ketika ada soal tentang titik temu, maka kita harus menghafal tentang tabel distribusi normal. Lebih mempermudah kita. Jadi seperti itu. Kemudian, bagaimana ketika fungsi X itu distribusi atau ditransformasi? Ketika fungsi X atau rumus fungsi X itu ditransformasi ke dalam fungsi Z, maka menjadi Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Jadi akan lebih paham bagi kawan-kawan adalah ketika melihat contoh soal. Contoh soal misalkan, contoh soal pertama. Diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah statistika oleh kelas PAI A5 diperoleh data bahwa nilai rata-rata X ataupun mu sama dengan 65 dengan standar deviasi sama dengan 15. Pertanyaannya adalah, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai A 70, B 80. Ini sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Ketika ada fungsi X, kita turunkan atau kita transformasi dalam fungsi Z, maka ini sangat mudah. Hitunglah skor Z dengan nilai 70. Z sama dengan X min mu per standar deviasi. X-nya kita ganti dengan 70. Karena X tidak berfungsi lagi. Kalau X dalam fungsi X, ketika ditransformasi ke dalam fungsi Z, maka X sama dengan 0. Kalau 70, ketika ditransformasi, belum ketemu skornya. Makanya kita cari Z X min mu per standar deviasi. Z sama dengan 70 dikurangi 65, karena mu-nya rata-ratanya adalah 65 per standar deviasi 15. Ditemukan 5 per 15, atau Z sama dengan sepertiga, atau Z sama dengan 0,3. Jadi sangat mudah. Kemudian ada titik temu. Ketika ada soal seperti itu, maka ini kita tinggal melihat tentang tabel distribusi normal. Jadi seperti itu kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.